Puji nama Tuhan. Ya, hari ini tema dari ibadah kita adalah keluarga yang bersaksi. Namun ketika saya persiapkan firman Tuhan, saya bergumul, lalu sepertinya Tuhan ingatkan saya. Coba kamu sampaikan dulu bagaimana keluarga itu bisa bersaksi kalau mereka belum dipulihkan. Saudara, jangan alergi dengan kata pemulihan, saudara. Pemulihan bukan cuma berarti orang berdosa, berhenti berdosa, bukan cuma itu, saudara. Tapi pemulihan juga berarti bagaimana kita bisa membuka hal-hal yang selama ini tersembunyi dalam hidup kita. Mungkin ada keluarga yang datang hari ini merasa, Tuhan, saya udah lama loh ikut Tuhan. Saya udah lama kayaknya baik-baik sama istri saya, baik sama suami saya, sama anak-anak kami baik. Tapi Tuhan kayaknya pintu berkat kok seret. Nah, hari ini sama-sama katakan, Tuhan bukakan, saudara. Amin. Tuhan pasti bukakan setiap hal yang tersembunyi dalam hidup kita. Amin. Supaya ketika tadi kita dengar waktu kesaksiannya Pak Yosua Respati, dia sampaikan, ya kita belum tahu, saya juga belum tahu endingnya seperti apa karena mereka sedang berproses. Tapi kalau pemulihan sudah terjadi, saya percaya saudara, proses apapun yang mereka hadapi, mereka bisa lewati. Hari ini saudara, Tuhan ingatkan kepada kita bahwa tahukah saudara, yang pertama kali yang iblis lakukan di dalam kehidupan di muka bumi ini apa, saudara? Kalau saudara baca Kejadian pasal 3, iblis merusak keluarga, saudara. Keluarga siapa? Keluarga Adam dan Hawa. Adam dan Hawa diberkati Tuhan, dosa belum ada, tapi iblis masuk dan dia goda Hawa, dan akhirnya Hawa tergoda dan memberikan kepada Adam suaminya dan rusaklah. Sejak itu keluarga tidak ada yang beres. Saudara boleh baca Kejadian, dari kitab Kejadian, semua firman Tuhan, bahkan sampai Wahyu saudara. Saudara akan temukan berapa banyak keluarga Kristen, keluarga orang percaya yang hancur. Kenapa? Karena iblis bergerak merusakkan keluarga. Makanya hari ini gak secara kebetulan saudara datang. Saya berpikir apa yang menarik dari topik ini ya? Apa yang menarik dari topik keluarga? Tapi ternyata Tuhan mau bilang sama kita hari ini yang penting. Saudara, ini yang lebih penting dari segalanya. Mohon maaf saya harus katakan, saudara gak usah punya tujuan untuk berdiri di mimbar dan melayani Tuhan kalau keluarga kita belum dipulihkan, saudara. Saya tadi bergumul duduk di situ, saya layak gak sampaikan firman Tuhan ini ya? Kenapa? Gimana hubungan saya sama istri saya? Gimana hubungan saya sama anak saya? Gimana hubungan saya sama orang tua saya? Apakah saya sudah layak untuk menyampaikan firman Tuhan? Saudara, tapi kita harus sepakat hari ini bahwa kalau hidup kita mau bersaksi, keluarga kita mau bersaksi, keluarga kita harus dipulihkan. Saudara, saya mau ajak kita belajar dari satu tokoh namanya Yeftah. Katakan Yeftah. Siapa Yeftah, saudara? Yeftahnya dicatat beberapa pasal, beberapa ayat dalam Alkitab. Tapi Yeftah, kata Ibraninya itu Yiftah, saudara. Yiftah itu artinya apa? Dia akan membuka, sama-sama katakan, dia akan membuka. Saudara, di gereja kita itu ada yang namanya handout. Setiap saudara dengar khotbah, saudara akan dapat handout. Ada yang belum dapat, saudara? Saudara pastikan harus dapat, karena saudara bisa isi yang kosong ini dengan tulisan yang berwarna merah di depan, saudara. Kalau belum punya bolpen juga ada, angkat tangan, nanti Asher akan kasih bolpen. Puji Tuhan udah semua, saudara. Nah, Yiftah artinya dia akan membuka. Membuka apa? Semuanya akan dibuka oleh Tuhan. Hari ini saudara jangankan ngomongin berkat, ngomongin sakit penyakit, ngomongin masa depan. Apakah hubungan kita selama ini dengan keluarga kita sudah baik, sudah pulih, sudah benar? Apakah sudah ada keterbukaan antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, anak dan orang tua? Sebab tadi kita dengar ya, Pak Yosua Respati kasih contoh. Gara-gara dia tidak terbuka sama istrinya, hancur saudara. Puji Tuhan ya. Dia akhirnya terbuka juga saudara. Dan gak ada kata terlambat. Saya harus bilang sama Pak Yosua Respati, istri yang kayak gitu gak bisa dapat lagi. Menerima semua kekurangan suami. Tapi Bu Ida juga gak akan dapat lagi suami kayak gitu. Berani melakukan kesalahan dan mengakui. Saya harus bilang dengan jujur, banyak suami-suami. Mungkin saya kalau lakukan kesalahan, saya keep. Sampai nanti meledak sendiri. Gak mau terbuka. Akhirnya apa? Hancur saudara. Tapi tadi kita sudah lihat keterbukaan itu akan memulihkan semuanya, amin.
Dan dia akan membuka. Tuhan akan membuka hari ini. Kita lihat saudara, kita pelajari. Tentang apa? Keluarga yang dipulihkan. Sama-sama katakan keluarga yang dipulihkan. Sekali lagi saudara, saya bilang ini bukan cuma tentang dari miskin jadi kaya, dari gak punya uang jadi punya uang, dari sakit jadi sehat. Bukan cuma itu. Pemulihan itu sifatnya banyak luas saudara. Ada keluarga yang baik-baik berpuluh-puluh tahun. Tapi ternyata sudah tidak ada lagi kasih di dalamnya. Ke gereja bisa bareng, pelayanan bisa bareng. Tapi udah gak ada kasih. Makanya tadi waktu Pak Hendra bilang, ayo yang ada istrinya, pegang istrinya. Saya pegang tangan istrinya kenceng-kenceng. Sambil saya lihat mukanya. Ayo mau tolak, mau tolak. Sebab orang yang gak berani pegang tangan istrinya, something wrong. Wrong something. Langsung dipegang. Iya dong. Coba sekarang yang suami bawa istri. Pegang tangan istrinya. Saya lihat muka istri ada yang gini. Lu pura-pura lu. Saudara, hari ini dengar baik-baik. Tuhan mau buka semua yang terselubung dalam hidup kita. Yang pertama saudara, apa yang akan dia pulihkan? Bagaimana kita bisa mengalami pemulihan ini? Baca ayat 1 saudara, Hakim-Hakim pasal 11. 1, 2, dan 3. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Wow, pahlawan yang gagah perkasa saudara. Pahlawan gagah perkasa ini keren banget. Berapa banyak anak-anak wanita yang masih single nih ya di sini ya. Yang remaja, yang pemuda pengen punya cowok atau suami yang gagah perkasa. Atau yang lemah gemulai. Oh saya emang cari pak, calon suami saya cari yang emang sedikit ngondek pak. Supaya dia kalau kami berantem, dia tempeleng saya juga enak. Ada yang mau gitu? Saya yakin gak ada saudara. Buktinya saudara-saudara, ibu-ibu yang sudah bersuami, saya lihat muka suaminya tegang semua hari ini. Karena saya mau kuliti semua suami hari ini. Termasuk saya sendiri saudara. Kenapa saudara? Tuhan bilang, memang dia gagah perkasa, kita wajib dan wajar cari. Saya juga punya anak wanita, saya pengen anak saya nanti satu waktu menikah sama orang yang gagah perkasa. Pasti. Kata orang kan ada apa? 3B, bibit, bebet, bobot. Makanya saya cari istri saya karena bobotnya bagus. Cari yang bobotnya bagus saudara. Saya ngomong sama anak saya. Kasih nanti kalau kamu menikah, cari yang bibit, bebet, dan bobotnya bagus. Iya pak, aku akan cari yang bobotnya kayak papa. Saudara, kita manusia aja pengen bibit, bebet, bobotnya bagus. Wajar, normal. Siapa sih yang gak mau menikah sama orang yang kaya, orang yang sukses, orang yang punya kedudukan dengan baik, orang yang gagah perkasa seperti Yefta ini. Semua pengen, tapi lihat, ada keterbatasannya, baca saudara. Tetapi ia anak apa? Seorang perempuan sundal. Saudara, saya mau bilang begini. Sehebat-hebatnya keluarga, ada keterbatasan. Entah itu dari latar belakang, entah itu dari cara berpikir, entah itu dari cara mengerti dan memahami suami dengan istri, orang tua dengan anak, mantu dengan mertua, mertua dengan menantu. Ada keterbatasan. Kalau saya tanya sama yang masih single nih, cewek-cewek di sini. Kamu mau gak punya suami yang gagah perkasa, tapi anak perempuan sundal? Pikir ulang kan? Aduh, bibitnya gak bagus nih. Mau jadi apa nanti keluarga saya? Saudara, saya harus bilang, Alkitab katakan dengan jujur bahwa semua keluarga itu punya keterbatasan. Lalu apakah kita bisa tukar tambah? Pak, mohon maaf Pak. Ternyata bibitnya istri saya ini gak bagus Pak. Saya baru tahu setelah 1 hari menikah Pak. Waktu bimbingan pranikah, dia gak bilang Pak. Ternyata dia anak keturunan dari seorang panglima di Gaza Pak. Ngeri banget. Tapi saya baru tahu Pak.
Pak mohon batalkan pernikahan kami Pak. Ceraikan kami Pak. Saya mau ganti dengan yang bibitnya baik. Bisa? Gak bisa. Makanya saya bilang sama anak-anak muda, sama semua orang yang akan menikah. Saudara, keyboardis kita saudara, kita doakan karena sebentar lagi dia akan menikah. Pasangannya hadir, keluarga datang. Makanya dia tadi bingung, bos saya turun gak? Gak usah, kamu saya situ. Kenapa? Karena saya mau gunakan kamu. Saya bilang sama mereka, yakin mau nikah? Enggak, menikah itu gak bisa putar balik loh. Menikah gak bisa tuker tambah loh. Menikah gak bisa bilang, oh dulu saya gak tahu Pak, sekarang baru saya tahu. Gak bisa. Sekali menikah, selamanya nikah. Makanya pilih yang benar. Udah benar belum? Udah tulang katanya tulang, udah. Olo. Udah ya? Iya, kalau mau nikah pilih yang benar. Mendingan pacaran lama, nggak jadi. Daripada pacaran sebentar, jadi habis itu pisah. Waduh ngeri saudara. Sama dengan kehidupan ini. Semua keluarga itu punya kekurangan. Nah kalau kita udah kecemplung Pak saya sekarang udah kecemplung puluhan tahun saya baru tahu Pak bebetnya gak bagus, bobotnya apa lagi Pak. Saya harus gimana Pak? Gak ada pilihan lain saudara, catat di situ baik-baik. Menerima keterbatasan. Gak ada pilihan lain. Yosi harus terima saya, oh ternyata saya baru tahu. Dulu kayaknya dia sayang banget sama saya, rajin banget sama saya. Sekarang malah saya minta ampun. Jentikan jari satu kopi datang. Dulu kayaknya saya batuk sedikit, teh manis datang. Sekarang dia batuk sedikit, dia minta kopi, minta roti, minta kuaci, minta kacang. Tapi Yosi gak bisa bilang gini. Kita selesai aja deh. Kita sudahi aja, gak bisa saudara. Selain karena saya gak mau, soalnya gak ada lagi. Serius saudara, gak ada lagi orang kayak gini saudara. Dia saudara gini, saya terbuka sama saudara, saudara silakan datang. Setelah ini datang sama Yosi, Yos kamu jujur, gimana sih bos setiap hari? Dia akan ngomong sebuka-bukanya, kamu buka aja, gak usah disembunyikan. Kecuali yang itu ya. Nah, biar saudara penasaran aja. Apa yang harus dia lakukan? Dia cuma bisa menghela napas dan dia berkata, saya juga gitu sama Yosi, saya baru tahu, oh ternyata Yosi begini toh. Dulu waktu pacaran gak ketahuan, saya cuma bisa apa? Coba lihat kanan kirimu yang duduk sama suami atau istri. Terus bilang ini. Yang masih pacaran bilang ini, kita putus yuk. Yuk. Saudara, terima keterbatasan, gak ada yang lain. Pak dulu dia sehat, setelah nikah sakit-sakitan Pak. Aduh gak kuat Pak. Kita punya, saya belum izin sama Sis Berta. Tapi saya harus cerita ini karena saya diberkati dengan pernikahan mereka. Saudara Karian itu kita doakan terus sedang sakit dalam pemulihan. Tapi saya lihat bagaimana Ibu Berta ini dampingi terus. Saya belum dengar satu kata keucap dari mulutnya gini, aku capek Pi. Udahlah, aku capek ngurusin kamu. Enggak. Kemarin saya lihat Bapak Stephen dengan Pastor Ellen. Pastor Ellen harus dioperasi, saudara udah dengar ceritanya itu. Ya adalah, Pastor Ellen dia tidur, ada yang kayak gitu. Tapi gak pernah sedetik pun, atau saya tangkap dia ngomong gini, kamu aku pikir sehat, ternyata kamu penyakitan. Ada saudara. Saya bilang sama Yosi, Yos kalau satu waktu saya tidak segantang diri saya sekarang. Loh saudara jangan gitu dong, kok ketawanya tuh ngehina gitu. Loh saudara percaya ini kan urusan suami istri, jangan diganggu. Ya, sekarang kalau saya udah tidak segantang ini, apakah kamu masih mau? Jawaban dia tuh rohani sekali, dia bilang, memang dari dulu kamu gak pernah ganteng. Rohani saudara, terima keterbatasan, gak ada yang lain. Amin.
Amin gak? Dulu kamu XS ukurannya. Baju pengantinmu XS. Sekarang 5L. Terus kenapa? Terima dong. Makanya cari dari awal yang udah 5L. Saudara gak akan kaget, malah senang ketika dia jadi XS. Benar ya? Terima keterbatasan. Yang kedua saudara. Nah nanti ini PR saudara. Saya gak mau saudara banyak tulis hari ini, saudara dengar aja deh. Tapi tuliskan di situ saudara, keterbatasan keluarga Anda yang tidak dapat Anda ubah. Yang tidak dapat ya, kalau bisa diubah ya ngomong saudara suami istri, orang tua anak ngomong, aku rasa kamu begini tapi bisa kok kamu ubah. Silakan saudara diskusikan. Tapi yang gak bisa diubah, bibit, bebet, bobot gak bisa diubah, ya udah tuliskan saudara. Supaya apa? Dengan menuliskan itu saudara bisa terima. Oh iya, si ini suami saya begini, istri saya begini, anak saya begini, orang tua saya begini. Tuhan ajarkan sama kita untuk kita bisa menerima fakta di dalam keluarga kita. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, baca di dalam ayat 2 sampai ayat 11 bagian A saudara. Ayat 2 saudara. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya. Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Saudara, ini fakta yang harus diterima oleh Yefta. Betul, Tuhan akan membuka. Tapi kok kesannya malah berkat ditutup dari hidupnya. Karena kesalahan di masa lalu, saudara harus terima konsekuensi, betul. Yefta diusir karena dia anak wanita sundal. Dia bukan anak sah. Ayat 3 saudara. Maka lari Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Ini juga fakta saudara. Kita gak usah munafik, kita gak usah bohong saudara. Kita jujur bahwa seringkali ketika kita menghadapi kenyataan pahit di tengah-tengah keluarga kita, kita terbiasa untuk lari saudara. Kita terbiasa untuk bergabung dengan dunia saudara. Kita lupa siapa status kita dan ini yang Yefta lakukan. Dia lari, dia berkumpul dengan petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Tapi lihat apa yang Tuhan lakukan. Apakah Tuhan biarkan Yefta? Apakah Tuhan lupakan Yefta? Perhatikan saudara ayat 4. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Ayat 5. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead, apa katanya? Menjemput Yefta dari tanah Top. Saudara dengar baik hari ini. Status keberhargaanmu sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak tidak bisa batal oleh dosa, oleh masa lalu, oleh kesalahan yang pernah engkau perbuat. Saya harus bilang dengan jujur, kasih karunia Tuhan itu lebih besar dari semua dosa yang pernah kita lakukan. Bukankah ini yang terjadi dalam hidup kita saudara? Saya pernah mengalami masa-masa, ya kalau tadi Pak Yosua bilang masa-masa terendah, mungkin gak terlalu rendah saudara. Tapi saya pernah alami. Toh di saat-saat seperti itu Tuhan kayak bilang sama saya, ayo melayani aja. Tuhan saya bikin kesalahan loh. Tuhan saya nyakitin hati orang loh. Tuhan mulut saya gak dijaga loh. Tuhan bilang udah, kamu bertobat, kamu minta ampun, kamu selesaikan konflik itu, kamu tetap layani aku. Saudara ada banyak hal yang saya pernah lakukan saudara. Kesalahan, keteledoran, pernah saya lakukan. Ya namanya apa ini? Mulut ini tuh susah banget dijaga saudara. Betul kata Paulus saudara. Dari mulut yang sama keluar berkat, dari mulut yang sama keluar kutuk. Dan saya alami itu saudara. Ada banyak orang yang disakiti ketika saya ngomong. Saya bertobat, saya minta Tuhan tolong saya, ampuni saya. Tapi di saat itu Tuhan kayak bilang gini, udah kamu jangan di situ, kamu layani. Tawaran-tawaran malah datang saudara.
Pelayanan-pelayanan yang lebih besar yang belum pernah saya bayangkan ada, saudara. Ini saya ngomong gini bukan buat sombong, saudara. Ini untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Sama kayak Yefta. Seorang perampok, lari, seorang pendendam. Tapi justru Tuhan jadikan dia seorang pemimpin. Baca ayat 6, saudara. Ya, kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Saudara dengar baik-baik, ini Tuhan kita. Tuhan justru hadir ketika saudara ada di dalam titik terendah hidupmu. Sebagai suami, waktu engkau merasa aku gak berharga lagi, aku gak bisa kasih apa-apa buat istriku, aku gak bisa jadi kepala keluarga yang baik buat anak-anakku. Sebagai istri sama, aku gak bisa jadi penolong yang baik buat suamiku. Aku gak bisa jadi ibu yang baik buat anakku. Sebagai anak kita bilang, aku ngecewain orang tuaku. Sebagai orang tua kita bilang, aku gak jadi contoh dan teladan buat anak-anakku. Tapi dengar baik-baik hari ini. Begitupun kita. Tuhan tetap sayang sama kita. Jadi gak ada alasan berhenti jadi suami. Gak ada alasan berhenti jadi istri. Gak ada alasan berhenti jadi orang tua. Kalaupun ada keterbatasan dalam hidupmu, terima keterbatasan itu. Tapi jangan pernah lari dari panggilan Tuhan. Ayat 7, saudara. Tolong dibuka yang di belakang, teman-teman multimedia. Ayat 7, saudara. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Ayat 8. Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Ayat 9. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu bawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Perhatikan ini ayat 10. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti itu. Yefta gak pernah kepikir saat kondisinya udah di titik terendah. Tapi tiba-tiba Tuhan bawa dia menjadi seorang panglima. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Apapun kondisimu hari ini, serendah apapun hidupmu dan keluargamu hari ini, seberantakan apapun keluargamu hari ini, dengar baik-baik. Status engkau, hai suami sebagai imam, itu gak pernah dicabut dari hidupmu. Engkau tetap imam. Sebagai istri engkau tetap penolong. Sebagai anak-anak engkau tetap punya peran di tengah keluargamu. Maka ayat 11 bagian A. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Kenapa Yefta gak bilang gini? Aku gak mau, sekalipun kamu angkat aku jadi panglima, aku tidak mau bantu kamu. Hatiku udah terlalu sakit. Aku gak mau ya ikut campur sama keluargamu ya. Keluargamu tuh nyakitin aku terus. Aku kan nikah sama kamu bukan sama bapakmu kan. Aku gak mau urusin bapakmu. Aku gak mau urusin mamamu. Yang mertua mungkin ngerasa anak gue yang ini, itu kan mantu, gak punya hak. Satu waktu mereka berbalik dan minta maaf sama saudara, apa yang saudara lakukan? Sakitnya tuh masih ada Pak. Bapak ngomong gampang, firman Tuhan ngomong gampang, tapi saya ngalami puluhan tahun saya diejek, puluhan tahun saya direndahkan. Dengar baik saudara, setelah engkau terima keterbatasan keluargamu, kau harus melepaskan pengampunan. Lepaskan. Suami kepada istri lepaskan pengampunan. Istri pada suami lepaskan. Anak-anak orang tua anak lepaskan. Saudara, tidak ada satupun keluarga di muka bumi ini, bahkan Alkitab mencatat, yang tidak pernah ada konflik saling menyakiti. Tidak ada saudara. Saudara tahu Salomo, orang yang penuh dengan hikmat, tapi keluarganya berantakan juga. Kenapa? Ada konflik kayak gini. Bagaimana dengan Daud dan Absalom? Saling membunuh saudara. Tapi satu waktu ketika Absalom mati,
Daud berkabung kata Alkitab. Saudara, Daud dikatakan sebagai pribadi yang lembut hatinya. Saudara tahu kenapa Daud dikatakan sebagai pribadi yang lembut hatinya? Karena Daud mau mengampuni. Suami yang paling hebat adalah suami yang bisa mengampuni istrinya. Penolong yang hebat sebagai seorang istri adalah seorang yang bisa mengampuni suami. Nanti saudara tuliskan di situ, kepahitan apa yang Anda rasakan dan ambillah komitmen untuk melepaskan pengampunan. Nanti saya berikan waktu saudara untuk mengisi poin-poin ini. Yang ketiga saudara, baca di ayat 11 bagian B. 1, 2, 3. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Saudara lihat, dia membawa seluruh perkaranya. Saya pelajari saudara. Ternyata perkaranya ini bukan hanya tentang tua-tua Gilead itu datang dan minta tolong sama Yefta. Yefta ikut kami yuk kita perang lawan Bani Amon. Bukan cuma itu saudara. Tapi kata membawa seluruh perkaranya itu berarti perkara sejak Yefta lahir. Sejak ayat 1 tadi saudara. Waktu dia sadar dia adalah anak perempuan sundal. Dia bawa perkara itu kepada Tuhan. Pak, tapi kok buktinya Yefta lari pak? Pak, buktinya Yefta bergaul dengan perampok-perampok pak. Saya mau bilang saudara, tidak ada satupun manusia yang kebal dengan dosa. Tidak ada satu manusia pun yang tahan untuk tidak jatuh. Kita semua bisa jatuh saudara. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa bangkit lagi? Kalau saudara ngomongin orang untuk jatuh, berapa banyak sebenarnya kejatuhan orang itu yang menyebabkan sebenarnya saudara? Saudara jujur, sebagai istri, sudahkah jadi penolong yang baik untuk suami? Supaya suami bisa jadi imam yang benar? Belum tentu. Sebagai imam, sudahkah jadi teladan yang baik buat anak-anak dan istri? Belum tentu, saudara. Saudara, kalau kita lihat berita akhir-akhir ini, semua perselingkuhan di keluarga itu dimulai dari satu kata, saudara. Apa? Ketidaknyamanan. Sorry ya Pak, kita tetap berkeluarga ya. Kita suami istri karena kasihan anak-anak ya. Kalau kita cerai gimana anak-anak nih? Tapi sorry ya, aku udah gak nyaman sama kamu. Aku udah ilfeel sama kamu. Istri begitu sama suami. Orang tua sama anak begitu. Saudara, apakah itu yang mau kita pertahankan hari ini? Atau kita berani ambil sikap, aku akan bawa seluruh perkara itu kepada Tuhan. Saudara lihat, Yefta bawa perkara itu di Mizpah. Saudara tahu arti kata Mizpah? Mizpah artinya adalah menara pengintai, menara pengawas, tempat tinggi. Artinya apa? Kalau kita bawa perkara seluruhnya dalam hidup kita, yang dulu, yang salah, yang rusak, serusak-rusaknya, datang hanya kepada Tuhan. Mohon maaf saya harus ngomong, jangan cari konselor pernikahan duluan. Jangan pergi ke ahli jiwa duluan. Minta obat tidur, stop. Anak-anak muda stop. Sekarang lagi tren. Isi tas dari anak-anak muda sekarang menurut penelitian. Usia 17, 18, 19. Obat apa? Obat penenang saudara. Dan dengan bangga dia berkata, sorry ya gue minum dulu ya. Supaya gue ngomongnya gak error nih. Bisa sekarang begitu saudara. Saya masih percaya saudara, bahwa satu-satunya pribadi yang bisa mengampuni, memulihkan, memberkati hidup saudara, cuma Tuhan, bukan yang lain. Kalau saudara datang kepada Tuhan dan Tuhan berkata, oke, secara medis kamu perlu. Roh Kudus kan ada dalam hati kita saudara. Roh Kudus akan kasih tahu, pimpin kita, beri hikmat kita. Boleh datang ke psikiater dan bilang, saya begini, boleh. Saya juga nggak anti sama medis saudara, tapi dengar baik-baik. Pertama pertolongan yang saudara cari, Tuhan, bukan yang lain. Sebab apa? Tuhan yang bangun keluargamu, bukan konselor. Tuhan yang bangun keluargamu, bukan obat penenang. Yang bangun keluargamu adalah Tuhan. Dan kalau ada masalah dalam keluargamu, kemana kita lari? Tuhan.
Apa yang terjadi dengan kehidupan Yeftah? Ayat 32 dan 33. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kemudian Yeftah berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon. Dan apa? Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Wow. Pada akhirnya Yeftah, pahlawan yang gagah perkasa itu, tidak perlu repot-repot melawan. Karena Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ayat 33. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka. Mulai dari Aroer sampai dekat Minit. 20 kota banyaknya. Dan sampai ke Abel Keramim. Sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Saudara dengar baik-baik. Perhatikan ini saudara. Ini musuh kita nih saudara. Ini musuh kita. Saudara gak perlu kalau saudara dipulihkan. Saudara terima keterbatasan. Saudara mau lepaskan pengampunan. Saudara mau andalkan Tuhan. Dengar baik-baik. Saudara gak perlu maju dan berhadapan dengan masalah hidupmu. Apapun itu, sakit penyakit, kemiskinan, ketakutan terhadap masa depan, kekhawatiran terhadap penyediaan hidupmu hari-hari ini. Saudara gak perlu fight sama dia. Saudara hanya perlu gini, diam di tempatnya, diam di Mispa, diam di hadirat Tuhan dan saudara akan lihat semua kekhawatiran saudara akan hancur dengan sendirinya. Itu yang Daud katakan dalam Mazmur 23. Engkau menyediakan hidangan di hadapan para lawanku. Saudara dengar baik-baik. Kalau keluargamu dipulihkan, engkau bisa makan dan pesta meskipun ada pergumulan dalam hidupmu. Kau gak perlu capek jadi suami yang kerja dari pagi sampai malam untuk dapat sesuap nasi katanya. Kau gak perlu capek jadi seorang istri yang gimana yang ngirit uang belanja ya, supaya cukup bulanan ya. Kau gak usah khawatir sebagai anak gimana nanti masa depanku kuliah. Kalau engkau lepaskan pengampunan, terima keterbatasan keluargamu dan gak berontak darinya. Dan kau andalkan Tuhan, lihat satu persatu perkara itu akan gugur dengan sendirinya. Sampai kau berkata di akhirnya, Tuhan, Tuhan, luar biasa. Saya udah ngalamin saudara. Saudara boleh tanya Yosi. Tanya teman-teman saya beberapa di sini tahu. Untuk membalikkan keadaan dari saudara susah, miskin, menderita untuk jadi sukses. Gampang buat Tuhan. Tapi yang Tuhan mau bagaimana hati kita dibentuk. Supaya ketika peristiwa itu terjadi. Maka kita jadi orang yang terus setia sama Tuhan. Saya tutup renungan firman Tuhan ini dengan sebuah video yang pasti memberkati saudara. Silakan multimedia. Shalom, saya dan istri saya Maria sudah menikah lebih kurang 14 tahun. Kami dikaruniai 2 orang putri yang cantik-cantik dan pintar-pintar. Puji Tuhan kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini kami ada itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan hari ini saya mau cerita. Di awal-awal tahun pernikahan kami berdua ini berdiri di atas prinsip kami masing-masing. Alhasil, pada waktu kami membangun pernikahan kami ini, kami melihat situasi dan kondisi yang kami hadapi itu bukan sebagai proses, tapi malah sebagai problem. Kenapa? Karena kami tidak melibatkan Tuhan dalam pernikahan kami. 6 tahun kami hidup di dalam pernikahan yang gak baik-baik aja. Kami hidup dengan urusan kami masing-masing. Kami gak peduli satu dengan yang lain, kami saling cuek, dan rumah tangga yang kami jalani ya seada-adanya aja. Boro-boro kita mau punya quality time. Ilfeel, ya udah gak ada rasa. Bahkan kita udah sampai mikir, lebih baik cerai aja. Tapi Tuhan gak mau itu terjadi. Hingga pada suatu momen Tuhan seperti bertanya di dalam hati saya, sampai kapan Yohanes kamu mau membiarkan semua kekacauan itu terjadi di dalam rumah tanggamu? Dari situ saya sadar ternyata selama ini saya hidup tidak mengandalkan Tuhan. Bahkan saya mengabaikan semua didikan-didikan Tuhan dalam hidup saya, khususnya dalam rumah tangga saya. Sejak saat itu saya secara konsisten mulai membangun hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Lewat hal tersebut saya bisa menghampiri Maria dan minta maaf sama Maria atas ketidakdewasaan saya sebagai seorang suami.
Dari proses ini saya belajar, ini bukan tentang siapa yang salah atau tentang siapa yang benar, tapi ini tentang bagaimana kami bisa memahami hidup kami satu dengan yang lain. Dan puji Tuhan, Maria merespon permintaan maaf saya, dan kami berdua sepakat untuk memulai kembali rumah tangga kami dari awal. Hingga saat ini kami terus melibatkan Tuhan dalam pernikahan kami. Cinta itu mulai timbul lagi dalam pernikahan kami. Dan kami percaya itu lahir dari kasih-Nya Kristus. Pemulihan sudah terjadi. Dan bahkan itu berdampak di dalam kami mendidik anak-anak kami, pekerjaan, pelayanan, bahkan keluarga. Ya, beri tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Saya berdoa hari ini, saudara, bukan cuma Yohanes yang alami, saudara. Saya berdoa hari ini sungguh-sungguh setiap keluarga yang datang hari ini ngalamin hal yang sama. Betul suamimu terbatas, betul istrimu terbatas, betul anakmu, orang tuamu terbatas. Tapi maukah engkau terima itu sebagai kesatuan yang sudah Tuhan percayakan dalam hidupmu. Dan kau mau lepaskan pengampunan hari ini. Buat semua hal yang mereka lakukan yang menyakiti hatimu. Dan mulai andalkan Tuhan, saudara. Saya kalau ngobrol sama Yohanes, dia banyak cerita sama saya. Sampai hari ini pun dia masih berproses dengan Maria. Tapi kalau saya lihat mereka berempat di sini ya. Ini khusus hari ini aja saya izinkan Jocelyn dan Favor naik ke atas, saudara. Coba berdiri deh, berdiri. Berdiri. Dulu mereka kayaknya canggung banget, mau pelukan tuh canggung, saudara. Tapi coba lihat nih sekarang Yohanes sama Maria mau pelukan, saudara. Coba dong, coba dong, coba dong. Ya, coba dong. Lihat, saudara. Masih berproses, saudara. Duduk. Saudara, saya percaya ada keluarga-keluarga lain yang akan seperti itu. Yuk kita datang sama Tuhan hari ini.